Oke, kita akan berlanjut ke nomor 171 ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya pemanfaatan plastik sebagai pegangan solder bertujuan untuk apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah plastik dan pada solder. Nah, di sini hubungannya dengan isolator dan konduktor ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang dapat menghantarkan panas itu namanya konduktor, kalau yang tidak dapat menghantarkan panas itu berarti isolator. Sehingga di sini fungsinya plastik itu sebagai isolator panas agar panasnya tidak merambat ya. Lanjut 172. Di antara kelompok isolator dan konduktor berikut yang salah penempatannya adalah, nah ini yang salah ya Bapak Ibu ya. Isolator itu betul ya plastik, kayu, karet ya. Kalau perak di sini masuknya ke konduktor. Berarti di sini jelas salah perak ya. Berarti jawabannya adalah C. Jadi yang logam itu pasti konduktor. Lanjut 173. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi. Faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi ya, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemindahan kalor secara konduksi, yaitu yang mana? Ya, yang pertama adalah konduktivitas termal ya. Yang mempengaruhi konduksi itu yang pertama adalah konduktivitas termal dan yang kedua adalah perubahan suhu. Jadi yang nomor satu dan nomor tiga. Kalau massa itu tidak mempengaruhi. Kalau massa itu tidak mempengaruhi eh, perpindahan kalor secara konduksi dan emisivitas itu yang dipengaruhi adalah proses radiasi. Sehingga jawabannya adalah nomor satu dan tiga. Nih ya. Selanjutnya, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduktivitas termal atau koefisien eh, menghantar kalor ya. Semakin besar nilai K, maka akan makin cepat benda tersebut memindahkan kalor. Terus yang kedua adalah beda suhu atau selisih suhu atau ditulis dengan delta T ya, selisih selisih suhu itu delta T. Delta itu seperti segitiga ya. Aduh, jelek banget nih segitiganya. Delta itu segitiga ya nulisnya ya. Delta T. Nah, ini artinya selisih suhu. Selisih suhu. Kalau semakin besar selisih suhu, maka kalori yang dibutuhkan juga semakin besar. Yang kedua, yang ketiga adalah jarak antara permukaan, ya. Apakah dia tebal dan juga panjang? Makin tebal, maka pasti makin lambat perpindahan kalornya. Terus, nomor selanjutnya adalah luas permukaan. Kalau makin luas, maka makin cepat perpindahan kalornya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 174. Pertanyaannya, 107, kebetulan ya. 174. Nih ya, pertanyaannya ya. Pada saat kita memasak sup dalam panci, gagang panci tidak terlalu panas ya. Kalau kita memasak sup ke dalam panci, maka gagang pancinya tidak terlalu panas, sedangkan tutup panci yang terbuat dari kaca saat disentuh pasti sangat panas. Saya lanjut, sehingga kita perlu menggunakan lap untuk membuka tutup panci tersebut. Perbedaan panas gagang panci yang terbuat dari aluminium dengan tutup panci yang terbuat dari kaca itu karena apa? Nah, jadi perbedaan panasnya itu yang pasti yang berbeda adalah konduktivitas termalnya ya. Di sini sama ya, benda memiliki konduktivitas termal. Nah,
Di sini yang memiliki konduktivitas termal besar merupakan penghantar kalor yang baik, ya. Jadi penghantar kalor yang baik itu kalau konduktivitas termalnya besar. Sebaliknya, benda yang memiliki konduktivitas termal kecil itu merupakan isolator atau penghantar kalor yang buruk. Sehingga jawabannya adalah yang A. Cara mudahnya, kalau K-nya besar tuh pasti konduktor. Kalau K-nya kecil tuh isolator gitu aja. Selanjutnya di soal ini ya, pasangan jenis dan sifat benda yang benar. Nah, spiritus, spiritus itu berarti zat cair, menekan ke segala arah dan bentuk berubah sesuai wadahnya. Oksigen, volume berubah-ubah dan bentuknya tetap. Nah, ini salah ya. Oksigen itu kan gas, tidak mungkin bentuknya tetap. Pensil bentuknya tetap, volumenya harusnya juga tetap. Premium itu zat cair, bentuk berubah sesuai wadah, volumenya tetap. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 4. Nah, di sini sudah dibuat rangkumannya juga Bapak Ibu, sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau zat padat itu bentuk dan volumenya tetap, ya. Dapat diubahnya dengan cara dipahat, ditekan, dipotong, dan mempunyai massa. Contohnya batu, besi, kayu. Kalau benda cair itu yang tetap adalah volume. Volume itu kalau misalnya kita beli bensin 1 liter ya, kita taruh di wadah yang berbeda, dia juga tetap volumenya 1 liter. Tetapi bentuknya berubah ya, dia menempati ruang, bentuknya sesuai wadahnya. Punya massa, ya. Permukaan yang tenang akan selalu datar, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contoh zat cair adalah air dan minyak. Yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas itu cirinya tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Bentuknya juga berubah sesuai ruangan yang ditempatinya. Kemudian tidak bisa dilihat ya, bentuknya sesuai ruangan, menempati ruang, punya massa, dan menekan ke segala arah. Ya, jadi itu adalah sifat dari benda gas. Sekarang kita analisis yuk. Cinta melakukan penelitian 3 zat dengan hasil berikut. Bentuknya tetap, volumenya bentuknya tidak tetap ya, tetapi volumenya tetap. Nah, tadi apa? Kalau volumenya tetap, bentuknya tidak tetap, berarti zat cair. Bentuk tetap, volume tetap. Nah, itu berarti zat padat. Bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah. Itu berarti zat gas. Maka PQR berturut-turut yang cair, padat, gas. Nah, berarti jawabannya yang B. 2 orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Ini pasti keluar ya Bapak Ibu ya. Adi menimbang menggunakan katrol dan Betty menimba, ini bukan menimbang. Dan Betty menimba langsung menggunakan tali. Yang ini si A pakai katrol, di sini ada katrol tetap. Yang ini Betty langsung tanpa katrol ya, dia langsung narik ember yang di dalam sumur, ini adalah B. Nah, apabila kedalaman sumurnya sama, maka pernyataan yang tepat adalah pernyataannya yaitu keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik menggunakan katrol ini adalah 1. Tidak menggunakan katrol ini juga besarnya beban akan sama dengan gaya. Ya, kalau bebannya 20 Newton ya gayanya juga 20 Newton. Nah, itu kalau beban sama dengan gaya, ini artinya KM-nya juga 1. Nah, berarti yang katrol tetap KM-nya 1, yang ini bebannya juga sama dengan gaya, berarti KM-nya juga 1. Maka apa dapat disimpulkan? Keuntungan mekanik menggunakan katrol dan tidak menggunakan katrol itu sama. Jadi keuntungan mekanik Adi sama dengan keuntungan mekanik Betty. Ini pasti keluar Bapak Ibu karena sesuai kisi-kisi yaitu ada penggunaan timba dengan dan tanpa katrol. Bapak Ibu harus dapat menyimpulkan keuntungan mekaniknya. Nah, kalau katrol bergerak seperti ini, itu keuntungan mekaniknya 2. Ya, kalau ini katrol tetap tadi keuntungan mekaniknya 1. Kalau katrol bergerak keuntungan mekaniknya 2.
Kalau katrol majemuk itu keuntungan mekaniknya sesuai dengan banyak talinya. Kalau ini kan eh, tali yang pertama ini tali pertama. Maaf, tali pertama yang ini tali pertama, ini tali kedua, ini tali ketiga. Nah, ini berarti keuntungan mekanisnya tiga. Penjelasannya, apa yang dimaksud keuntungan mekanik sama dengan satu? Keuntungan mekanik sama dengan satu itu artinya besarnya beban akan sama dengan gaya kuasanya. Kalau tadi bebannya ember katakanlah 50 Newton, maka gaya yang diperlukan untuk menarik timba itu juga 50 Newton. Itu arti dari keuntungan mekanik sama dengan satu. Ya. Terus apa yang membedakan menggunakan katrol dan tidak menggunakan katrol? Yang membedakan adalah arah gayanya. Arah gayanya Adi, ya, Adi, saya perlihatkan sebentar ya. Oke, saya jelaskan lagi tadi apa terus yang membedakan dengan katrol dengan tidak menggunakan katrol. Yang membedakan itu adalah arahnya. Yang ini anaknya tadi arahnya menarik tali ke bawah. Kalau yang ini arah talinya ke atas nariknya. Ya, sehingga yang membedakan adalah itu. Arah gaya Adi menggunakan katrol itu adalah ke bawah. Sedangkan arah gaya Betty itu ke atas. Sehingga menyebabkan usaha yang diperlukan oleh Adi itu jauh lebih kecil daripada usaha yang diperlukan oleh Betty. Sehingga di sini Bapak Ibu, kalau nanti soalnya keuntungan mekanik, maka jawabannya keuntungan mekaniknya Adi sama dengan keuntungan mekaniknya Betty. Kalau pertanyaannya arah gayanya berbeda. Arah gaya Adi ke bawah, arah gaya Betty ke atas. Kalau yang dipertanyakan usahanya Adi akan lebih kecil untuk menarik ember ini daripada usaha yang diperlukan oleh Betty. Jadi harus teliti ya, melihat soal apakah soalnya itu gaya atau keuntungan mekanik atau usaha. Kita lanjut. Adi menimba air dengan katrol. Betty menimba air dengan seutas tali. Pernyataan yang benar adalah, nah, apa tadi gayanya Adi untuk mengangkat beban sama besar dengan yang dilakukan Betty. Keuntungan Adi ini salah, tadi keuntungan mekaniknya sama, ya. Menarik ke bawah lebih sulit, salah ya, seharusnya menarik ke bawah itu lebih mudah. Saat menarik ke atas, arahnya sesuai dengan arah gravitasi, salah. Kalau menarik ke atas itu berarti kita berlawanan dengan gaya gravitasi. Itulah sebabnya kenapa usaha yang dilakukan Betty lebih besar, karena dia melawan gaya gravitasi. Pak Anton hendak mengangkat ember setinggi 5 meter dan menggunakan sistem katrol dengan dua macam. Yang ini katrol tetap, yang ini katrol bebas. Katrol tetap tadi keuntungan mekanisnya satu. Kalau katrol bebas keuntungan mekanisnya dua. Ya, maka mana yang lebih besar gayanya? Ya lebih besar yang satu. Ini gaya yang diperlukan dua kali lebih besar daripada gaya yang diperlukan oleh katrol 2. Jadi makna KM itu begini Bapak Ibu. KM itu tujuannya misalnya ini toh berat bebannya katakan 10 Newton. Ya. Kalau KM-nya satu, maka gaya yang diperlukan itu juga harus sebesar 10 Newton. Ya, karena KM itu adalah besarnya beban
dibagi dengan gaya kuasa. Nah, kalau di sini tadi KM-nya 2, katrol bergerak itu KM-nya 2. Kalau ini bebannya 10 Newton, ya, bebannya 10 Newton, maka berapa berat berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat? Berarti tinggal 10 dibagi 2. Berarti hanya perlu gaya berapa? Hanya perlu gaya sebesar 5 Newton. Gitu ya. Jadi sama-sama bebannya beratnya 10 Newton. Kalau menggunakan katrol tetap, maka perlu gaya untuk menarik sebesar 10 Newton juga. Tapi kalau menggunakan katrol bergerak, besar gaya yang diperlukan itu hanya separuhnya, hanya sebesar 5 Newton untuk mengangkat beban seberat 10 Newton. Sehingga kesimpulannya apa? Gaya pada cara 1 akan lebih besar daripada gaya pada cara 2. Ya. Gaya pada cara 1 akan lebih besar daripada gaya pada cara 2. Sehingga jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. Gaya yang dikerahkan Anton pada cara 1 lebih besar dari cara 2. Ya. Dan pastinya usaha juga berbeda. Jawabannya yang C. Kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 180 ya. Ini 179. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut? Nah, ini sekali lagi nih tadi katrol apa? Ini katrol bebas ya. Kalau beratnya 20 Newton, katrol bebas tadi keuntungan mekanisnya 2. Maka hanya perlu gaya sebesar berapa? 20 dibagi 2. Berapa? Hanya perlu gaya 10 Newton untuk mengangkat beban seberat 20 Newton. 181. Sebuah katrol tetap berarti KM-nya 1 ya. KM-nya 1 tadi beban sama dengan kuasa. Sebuah katrol tetap digunakan untuk mengangkat beban sebesar 50 Newton. Jika lengan kuasanya 15 meter, berapakah panjang lengan bebannya? Ingat Bapak Ibu, ini hubungannya dengan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis tadi rumusnya adalah beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, ini rumusnya ya. Maka kalau KM-nya 1, berarti lengan kuasanya akan sama panjangnya dengan lengan beban. Kalau lengan kuasanya 15 meter, berarti lengan bebannya juga sama. Berapa? 15 meter. Itu ya. Kita lanjut ke soal 182. Perhatikan gambar berikut. Perubahan energi pada gambar di atas adalah, nah di sini adalah pembangkit listrik tenaga angin ya. Pembangkit listrik tenaga angin itu berarti dari energi gerak atau kinetik berubah menjadi energi listrik ya. Jadi dari energi gerak berubah menjadi energi listrik. Lanjut, ini kisi-kisi tentang pembangkit listrik ya, Bapak Ibu. Yang ini itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada reaktornya ya. Kemudian ini nanti akan memutar turbin. Terus di sini ada generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Maka yang pertama terjadi adalah dimulai dari nuklir. Nuklir ini akan menghasilkan kalor uap ya. Di sini adalah uap-uapnya ini. Ini uap. Kemudian kalor uapnya ini akan menggerakkan turbin, energi kinetik. Turbin akan menggerakkan generator. Ya, dari energi gerak menjadi energi listrik. Ini namanya elektromagnetik.
Terus setelah elektromagnetik terjadi di generator, baru di sini sudah energi listrik atau elektrik. Ya, maka pada nuklir, sekali lagi dimulai dari nuklir, kemudian kalor uap, kemudian kinetik pada turbin, elektromagnetik pada generator, dan elektrik itu sudah pada sutet-sutet ini ya. Untuk menyimpan energi listrik sebelum dialirkan ke rumah tangga. Kalau ini pembangkit listrik tenaga air ya, ada waduk, kemudian ini ada, nah penurunan, ini berarti ada sebuah energi potensial air ya di sini ya. Terus turbin di sini diubah menjadi energi gerak sama, nanti berubah jadi energi listrik. Maka pertanyaannya, energi potensial air diubah menjadi mekanik. Kenapa tidak kinetik? Karena mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Karena di sini tadi ini dari ketinggian itu berarti energi potensial ya. Terus di sini diubah dari EP berubah menjadi energi mekanik. Kenapa mekanik? Karena di sini ada kinetik, ada potensial, baru diubah jadi energi listrik. Jadi di nomor berapa? Di nomor 5. Oke, sama ya, ini ada waduk, bendungan, pasti kan harus harus seperti ini ya. Harus ada sebuah ketinggian supaya aliran airnya deras, baru menggunakan turbin. Turbin di sini generator menghasilkan energi listrik ya. Nah, kalau ini angin, angin sama, angin akan menggerakkan turbin, ya, turbin menggerakkan generator, generator disimpan energinya, ini transformer baru didistribusikan ke rumah-rumah. Kalau yang ini panel surya ya, pembangkit listrik tenaga surya dari energi matahari, cahaya matahari, terus diterima oleh panel surya diubah menjadi energi listrik. Kita lanjut. Nah, ini mulai rumus ini Bapak Ibu ya. Mulai rumus IPA. Tapi nggak banyak kan nanti keluar soalnya di tempat Bapak Ibu ya. Air sebanyak 3 kilo, ini massa, bersuhu 10 dipanaskan hingga 35. Berarti di sini bisa kita hitung delta T atau selisih suhunya berapa? Dari 10 menjadi 35 berarti delta T-nya adalah 25. Ya, ini M-nya 3 kilo. M-nya 3 kilo, delta T-nya ini 25. Dan kalor jenis itu C. C-nya itu 4186. Nah, rumusnya hanya gampang kok. Banyak kalori itu rumusnya macet ya. MC delta T. Macet. MC delta T. M-nya massa, C-nya kalor jenis, delta T-nya kenaikan suhu. Sudah, tinggal dikalikan. Nah, ini sama. Air sebanyak 100 gram. Ya. Temperaturnya 25. Dipanaskan dengan kalornya 1000. Nah, berarti ini yang diketahui kalornya. Kita cari suhu akhir ya. Suhu akhir berarti kita cari delta T-nya dulu. Baru kita cari nanti suhu akhir. Nah, berarti ini sebenarnya gampang gini aja. Q kan M kali C kali delta T. Ya. Q-nya 1000. Di sini ditulis 1000. M-nya 100. C-nya 1. Delta T-nya kita tulis delta T. Ya. Berarti 1000 sama dengan 100 dikali delta T. Berarti delta T-nya berapa? Delta T-nya berarti 1000 dibagi 100. Berarti delta T-nya berapa? Delta T-nya 10. Delta T tadi kan kenaikan suhu. Kenaikan suhunya kan 10. Kalau mula-mula suhunya 25, berarti suhu akhirnya berapa? 35. Itu ya. Jadi karena naik suhunya itu 10 derajat, maka suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya berarti suhu mula-mula ditambah kenaikannya. 25 ditambah 10 berarti 35. Lanjut 187.
Air sebanyak 500 gram, berarti ini massa. Suhu 20 diberi kalori 100 kilokalori. Nah, di sini 100 kilokalori. Kalau kilo itu harus dikali 1000 ya. Kilometer ke meter kali 1000. Kilogram ke gram kali 1000. Kilokalori ke kalori juga dikali 1000. Maka di sini sebesar Q-nya itu sebesar 100.000. Ya. Suhu yang ditanyakan suhu air sekarang sama kayak tadi. T sama dengan macet. M kali C kali delta T. Q-nya 100.000. M-nya tadi 500. Kali C-nya adalah 1. Delta T kita tulis delta T. Gini ya. Berarti delta T-nya adalah 100.000 dibagi 500. Ini 0 dicoret, 0, 0. 1000 dibagi 5 berarti 200. Kalau kenaikan suhunya 200, suhu mula-mulanya 20, berarti suhu akhirnya berapa? Ya 20 ditambah 200. Nah, sehingga berapa? 220 derajat Celcius. Jawabannya yang C. Gitu nggih. 188. Plat tembaga suhu 200 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 2 kilogram air sebesar 16 derajat. Kilogram air suhunya 16 derajat. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan kalor jenis air adalah, nah di sini kalau kita tahu, sebenarnya di soal nggak ada, tapi cara gampangnya kalor jenis zat cair itu akan lebih besar daripada zat padat, ya. Nah, atau zat padat itu kalor jenisnya lebih kecil daripada zat cair. Kalor itu kan kecepatan benda ketika dipanaskan. Kalau air itu kan lebih mudah dipanaskan daripada zat padat. Maka kalor jenisnya zat cair akan lebih besar daripada kalor jenisnya zat padat. Sehingga di sini kalor jenisnya si tembaga pasti lebih kecil daripada kalor jenisnya air. Ini salah ya. Kalor jenisnya lebih besar juga salah. Kalor jenisnya sama. Kalor jenis tembaga lebih kecil, oke. Kalor jenisnya lebih kecil, oke. Nah, sekarang kita pikirkan. Kalau kalor jenisnya lebih kecil, masanya akan bagaimana gitu ya. Oke, kita buat gambaran di sini. Ini airnya. Airnya ini 2 kilo. Suhunya 16. Terus ini ada tembaga. Suhunya 200. Setelah dicampur, maka baik air maupun tembaga akan punya suhu yang sama. Berapa? 40 derajat Celcius. Kita pakai rumus tadi Q sama dengan MC delta T. Ya. Q air akan sama dengan Q-nya tembaga. Kalau Q-nya air kan berarti M kali C kali delta T-nya air. Yang ini berarti M kali C kali delta T-nya tembaga. Masanya air 2 kilogram. C-nya air kita belum tahu, kita tulis C saja. Delta T-nya air berapa? Dari 16 naik jadi 40. Ya, dari 16 naik jadi 40 berarti naiknya 24. F-nya tembaga kita belum tahu, katakan C-nya tembaga nggak hafal. Delta T-nya dari 200 jadi 40 berarti 160. Gitu ya. Berarti ini 48 kali C sama dengan 160 kali M kali C. Sekarang kita pakai penalaran. Kalau C-nya tembaga ini lebih kecil, C-nya air lebih besar, maka apa yang terjadi dengan masanya? Massa tembaga pasti akan lebih apa? Lebih besar daripada massanya air, ya. Jadi massanya tembaga ini pasti akan lebih besar dari 2 kilogram.
Kenapa? Karena suhu campurannya tadi menjadi 40. Yang D ya. Selanjutnya. Nah, ini nanti saya ajari cara mudahnya membaca grafik kalor ya. Di sini perhatikan hubungan antara waktu dan perubahan suhu. Jadi Bapak Ibu harus melihat di sini, ini namanya T itu waktu, ini suhu. Nah, harus bisa membaca grafiknya dulu ya. Berarti ini membacanya pada waktu 0 suhunya negatif 10. Ya. Pada waktu 10 suhunya 0. Pada waktu 20 suhunya juga 0. Pada waktu 25 suhunya 10. Caranya kan gitu ya. Yang ini juga gitu. Ini ada suhu, ini ada waktu. Dalam menit. Bedanya ini dalam menit. Kalau ini tadi dalam detik. Ini 20 menit pertama suhunya dari -10 menjadi 0. 60 menit setelah 60 suhunya jadi 0. Setelah 75 menit suhunya menjadi 30. Itu ya cara membacanya. Sekarang pertanyaannya, kalor yang diperlukan pada proses AB, pada proses A menjadi B, ini ya, proses A menjadi B. Dalam wadah A dan wadah B adalah, tadi kita ingat rumus Q adalah M kali C kali delta T. Hanya ini kan rumusnya. Nah, kalau kita anggap masanya sama, berarti kita tuliskan M. Karena tadi masanya diketahui sama ya. Massa air pada wadah A, oh lebih kecil daripada massa air pada wadah B. Oke, ini wadah A dulu. Masanya lebih kecil. C airnya sama ya, berarti kita tulis C. Delta, ini nanti C-nya tidak kita perhatikan, kenapa? Karena jenisnya sama-sama air. Terus delta T-nya berapa ini kenaikan suhunya pada proses AB? Dari -10 menjadi 0. Nah, berarti naiknya berapa? 10. Terus kalornya untuk benda B juga sama. M kali C kali delta T. M-nya kita tulis M dulu, ini MA, ini MB. C-nya sama ya, sama-sama air, jadi nggak saya tulis di sini. Delta T-nya juga sama, suhunya dari -10 naik jadi 0. Berarti di sini kenaikannya adalah 10. Karena di sini tadi MA lebih kecil daripada MB, maka kalornya A juga akan lebih kecil daripada kalornya B. Nah, sehingga di sini kalornya bagaimana? Wadah A kalornya lebih sedikit daripada wadah B. Karena tadi ini kita tinggal mengalihkan. Kalor A itu kan berarti masanya A dikali 10. Kalornya B juga masanya A dikali 10. Padahal massa A lebih kecil daripada massa B. Misal kalau ini saya beri 1 kilo, ini saya beri 2 kilo, gitu ya. Maka kalor yang dibutuhkan A adalah 10, kalor yang dibutuhkan B adalah 20. 176. Di sini hari tentang penanggalan ya Bapak Ibu ya. Hari-hari pada kalender eh, Komariah dan kalender Samsiah. Ya. Berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Natal selalu jatuh pada tanggal 25. Karena kalau Idul Fitri itu menggunakan kalender Hijriah, kalau Natal mengandalkan kalender Masehi. Nah, berarti di sini Natal menggunakan kalender apa? Masehi. Kalender Masehi didasarkan dari apa? Revolusi bumi. Berarti jawabannya adalah yang B. 177, perhitungan tahun Komariah. Ya, tahun Komariah didasarkan dari apa tahun Komariah? Didasarkan pada revolusi bulan. Di mana satu bulan di kalender Komariah itu kan antara 29 sampai 30 ya. Itu karena ini revolusi bulan itu selama 29,5 hari. Yang A, putaran bulan mengelilingi bumi.
179. Dasar perhitungan tahun Syamsiah. Syamsiah sama dengan Masehi ya, Bapak Ibu ya. Jadi tahun Syamsiah itu didasarkan pada waktu bumi berputar mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Lamanya berapa? Setahun ya. 365 1/4 hari ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Di sini sudah dibuatkan rangkumannya juga Bapak Ibu. Kalau kalender Masehi itu didasarkan pada revolusi bumi selama 1 tahun. Ya, nama lainnya Samsiah. 1 tahunnya 365 hari. Kalau ini kala revolusinya 365 1/4 hari. 365 bentar. 1/4 hari. Kalau kalender Hijriyah itu revolusi bulan 29,5 hari. Komariah 1 tahunnya ada 354 hari. Jadi di sini Masehi ini lebih banyak 11 hari daripada kalender Hijriyah. Oke Bapak Ibu, jadi malam hari ini saya baru bisa menyelesaikan ini sampai dengan materi IPA. Nanti untuk besok kita lanjutkan lagi. Besok hari Kamis ya, kebetulan nanti saya bisa sore, nanti saya kabari lagi untuk jamnya. Ini untuk materinya, untuk IPA sudah selesai, berarti jadi kita tinggal materi ke bahasa Indonesia, ya, sama apa ya, IPS ya kayaknya ya, ya belum ya. Oh, udah hanya bahasa Indonesia sama PTK, Bapak Ibu. Oh ya, sama IPS soalnya sudah nyampur juga di PPKN kemarin. Di situ, Bapak Ibu, insya Allah ini tinggal 2 pertemuan saya bisa selesai ya hari Kamis dan hari Jumat. Ya, Bapak Ibu. Jadi tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang kita peroleh malam hari ini bermanfaat. Saya cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Kalau ada kekurangan datanya dari saya, kalau ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.